Menunggu adalah proses Tuhan yang paling menguji imanmu. Ada apa dengan menunggu? Ibrani 11 ayat 1 dan 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kebanyakan orang tidak suka menunggu, apalagi di zaman serba instan seperti sekarang. Tapi siapapun kita, menunggu adalah bagian dari hidup. Kenapa Tuhan mengizinkan kita menunggu? Mengapa Tuhan sering terasa lambat dalam menjawab keinginan hati kita? Mungkin kamu sedang menunggu promosi, pasangan hidup, kesembuhan, atau agar mimpimu jadi kenyataan. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa mempercepat Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita bahkan tidak bisa memanipulasi Tuhan. Menunggu adalah soal percaya. Abraham belajar menunggu selama 25 tahun sebelum Ishak lahir. Yusuf belajar menunggu di penjara. Musa menunggu selama 40 tahun di padang gurun sebelum panggilannya digenapi. Daud menunggu sampai Raja Saul turun tahta sebelum ia menjadi raja. Ada terlalu banyak contoh dalam Alkitab. Intinya, kamu bukan orang pertama yang harus menunggu. Meskipun Tuhan sering terlihat lambat, Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Apakah kita bisa mempercayai Tuhan di dalam masa penantian kita? Kenapa menunggu adalah jalannya Tuhan? Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Alkitab dengan jelas mengajarkan, menunggu adalah bagian dari cara Tuhan bekerja. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan mengalami masa penantian. Tapi, kenapa Tuhan mengizinkan anak-anaknya menunggu? Inilah alasan-alasannya. Yang pertama, untuk menyingkap siapa kita sebenarnya. Tidak ada yang mengungkap isi hati kita seperti masa penantian. Saat kita menunggu, karakter asli kita terlihat jelas. Apakah kita sabar, gampang putus asa, atau berserah? Yang kedua, untuk menghancurkan sifat mengandalkan diri sendiri. Kita lahir dengan kecenderungan ingin mengontrol hidup kita sendiri. Tapi Tuhan ingin mengubah kita dari orang Kristen yang hanya memuaskan daging menjadi orang yang dipenuhi roh. Itu terjadi saat kita bergumul dengan keinginan yang belum terjawab di padang gurun penantian. Yang ketiga, karena menunggu membentuk versi terbaik dari dirimu. Di dalam penantian, kita belajar diam dan mengenal bahwa Tuhan adalah Allah. Di sanalah kita mulai berkata, "Ya Tuhan, aku mau taat, aku menyerah sepenuhnya." Apa yang membuat menunggu itu sulit? Menunggu memang sulit bagi semua orang, tapi seringkali hati kita sendirilah yang memperberatnya. Kondisi hati apa saja yang bisa mencuri damai dan sukacita kita saat menunggu? Pertama, ekspektasi yang tidak realistis. Alih-alih berharap kepada Yesus, kita justru lebih berharap pada mimpi dan keinginan pribadi.
Kita cenderung berkata, "Aku baru bisa tenang kalau tabunganku cukup. Aku baru bisa damai kalau sudah dapat kerja bagus." Mazmur 62 ayat 1 mengingatkan bahwa harapan kita seharusnya hanya pada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yang kedua, berkat yang tak disadari. Rasa syukur membuat hidup lebih bermakna. Jika kita merasa frustasi karena sedang menunggu, mungkin kita lupa menghitung berkat yang sudah ada sekarang. Contoh sederhana, matahari terbit setiap hari. Kita bisa bernapas dengan bebas. Dan yang ketiga, perbandingan yang tidak adil. Perbandingan adalah pencuri sukacita. Kalau kita mulai bosan di masa tunggu, jangan tergoda melihat hidup orang lain. Fokuslah pada janji Tuhan, bukan pada apa yang orang lain capai. Keempat, keinginan yang belum diserahkan. Penantian seringkali adalah pertarungan antara keinginan kita sendiri dan keinginan Tuhan. Saat kita belajar menyerahkan keinginan pribadi kita di hadapan Tuhan, di sanalah kita mulai menemukan kebebasan. Yesaya 30 ayat 15 berkata, "Dalam bertobat dan tinggal diam terletak keselamatanmu. Dalam tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Jadi, kalau kamu ingin menemukan sukacita di tengah penantian, mulailah dengan memilih untuk beristirahat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Mari berdoa. Tuhan yang setia, di tengah masa penantian ini, hati kami sering lelah dan gelisah. Tapi hari ini kami belajar bahwa menunggu bukanlah hukuman, melainkan prosesmu untuk membentuk kami. Ajar kami menunggu dengan iman. Ajar kami percaya saat kami belum melihat jawaban. Ajar kami berharap saat jalan masih gelap. Ajar kami bersyukur atas berkat yang sudah ada. Dan ajar kami menyerahkan semua keinginan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kuatkan kami untuk tetap setia, biar hati kami tenang dalam kasih-Mu. Karena kami percaya Engkau tidak pernah terlambat. Dan waktu-Mu selalu yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.